Nama saya Alfiana Angelika Debate. Saya dari kelas 3 AD3 Administrasi Bisnis dengan NIM 2223111932. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis tentang yang pertama perusahaan go publik dan pasar modal, yang kedua perizinan dalam bisnis dan hukum perjanjian jaminan, yang ketiga perlindungan konsumen, anti monopoli dan penyelesaian sengketa bisnis, yang keempat merger, akuisisi dan konsolidasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perusahaan go publik dan pasar modal. Yang pertama, perusahaan go publik. Menurut Sunaria, perusahaan go publik adalah peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten kepada masyarakat umum atau investor untuk pertama kalinya. Perusahaan go publik adalah proses yang mana status sebuah perusahaan berubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik. Di Indonesia, sebuah perusahaan go publik harus mencatat sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia atau BIE. Perusahaan ini pun umumnya akan memiliki tambahan kata TBK pada namanya. Alasan perusahaan go publik. Yang pertama, mendapatkan dana tambahan. Perusahaan go publik dapat memperoleh dana tambahan dari masyarakat yang membeli saham. Dana ini dapat digunakan untuk perkembangan bisnis seperti membangun infrastruktur, membeli peralatan, atau memperluas pasar. Yang kedua, meningkatkan citra. Perusahaan yang go publik biasanya dapat mendapat perhatian dan kredibilitas lebih tinggi. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan citra yang positif di hadapan publik. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang go publik biasanya akan dinilai berdasarkan harga saham pada saat penawaran umum. Apabila performa dan keuangan perusahaan sedang naik, maka harga saham di bursa akan meningkat secara keseluruhan. Yang keempat, mendapatkan akses ke pasar modal. Perusahaan go publik dapat memperoleh akses ke pasar modal yang dapat digunakan untuk membangun keunggulan bersaing perusahaan. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Perusahaan go publik dapat memperkuat daya saing dengan memperoleh dana tambahan dan memperluas pasar. Yang keenam, meningkatkan transparansi. Perusahaan go publik harus memiliki kewajiban untuk membersihkan informasi yang transparan dan akurat kepada publik. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Syarat perusahaan go publik. Yang pertama, perusahaan harus berbentuk perseroan terbatas atau PT yang mempunyai komisaris independen, komite audit, direktur, unit audit internal, dan sekretaris perusahaan. Yang kedua, perusahaan wajib telah beroperasi di core bisnis yang sama minimal 3 tahun. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki saham free minimal sebesar 300 juta. Yang keempat, perusahaan harus bersedia menjual saham ke 1.000 orang atau lebih tanpa memilih siapa pemegangnya. Yang kelima, saham perusahaan sekurang-kurangnya harus dimiliki 300 stakeholder serta mempunyai modal yang disetor minimal 3 miliar. Yang keenam, jika perusahaan berbentuk bank, maka laporan keuangan wajib mencatat laba selama 3 tahun berturut-turut. Manfaat perusahaan go publik. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru sebagai sarana pendanaan jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan atau company value dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di BEI. Yang ketiga, memperoleh perhatian dan kredibilitas lebih tinggi dari masyarakat umum. Yang keempat, membantu perkembangan perusahaan seperti membiayai pertumbuhan perusahaan, pembayaran utang, membayar akuisisi atau diinvestasikan kembali. Selanjutnya, konsekuensi perusahaan go publik. Yang pertama, perusahaan harus membuka laporan keuangan kepada publik dan pemegang saham. Yang kedua, perusahaan harus mengelola perusahaan dengan lebih baik, profesional dan transparan. Yang ketiga, perusahaan harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya dengan profesional untuk mengelola perusahaan. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal merupakan tempat yang melibatkan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang terkait dengan efek yang mereka terbitkan, serta berbagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, pasar modal merupakan jembatan antara investor dan perusahaan atau entitas pemerintah melalui transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi.
Tujuan pasar modal. Tujuan utama pasar modal adalah menciptakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengakses dana dari investor dengan menerbitkan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan bisnis. Manfaat pasar modal yang pertama, sumber pendanaan. Pasar modal memberikan akses ke sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan. Dengan menerbitkan saham atau obligasi, perusahaan dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pertumbuhan, ekspansi, riset, dan pengembangan. Yang kedua, investasi. Individu dan lembaga keuangan dapat menginvestasikan uang mereka di pasar modal untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, likuiditas. Investor dapat dengan mudah membeli atau menjual saham dan obligasi mereka. Yang keempat, kenaikan harga saham. Jika kinerja perusahaan baik, nilai saham dapat meningkat dan pemegang saham bisa memperoleh keuntungan. Baik, selanjutnya materi yang kedua, perizinan dalam bisnis, perkreditan, dan hukum perjanjian. Yang pertama, perizinan dalam bisnis. Perizinan dalam bisnis adalah proses pemberian izin oleh pemerintah kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Izin ini diberikan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan, hukum, dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Proses perizinan dalam bisnis diatur oleh berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang penanaman modal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan. Berusaha ingin memperoleh izin harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki dokumen yang diperlukan, memenuhi persyaratan teknis, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam praktik bisnis, perizinan sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang tidak memiliki izin dapat dikenakan sanksi dan denda oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan persyaratan perizinan yang berlaku dan memastikan bahwa izin-izin yang diperlukan telah diperoleh sebelum memulai kegiatan usaha. Jenis-jenis perizinan dalam bisnis. Yang pertama, izin usaha. Yang kedua, perizinan lingkungan. Yang ketiga, izin kesehatan dan keamanan. Yang keempat, izin hak kekayaan intelektual. Yang kelima, izin bangun dan zonasi. Yang keenam, izin perdagangan internasional. Yang ketujuh, izin perbankan dan keuangan. Yang kedelapan, izin alkohol dan hiburan. Yang kesembilan, izin komunikasi dan telekomunikasi. Yang kesepuluh, izin keamanan siber. Yang kesebelas, izin ketenagakerjaan. Dan yang kedua-belas, izin pariwisata. Selanjutnya, perkreditan. Perkreditan adalah proses pemberian pinjaman atau kredit oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan. Unsur utama perkreditan adalah pemberian dana, pembayaran kembali dengan bunga, dan kesepakatan mengenai jangka waktu. Hukum perjanjian jaminan. Hukum perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan yang diperlukan oleh perjanjian kredit untuk menjamin kredit yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman. Jaminan kredit dapat berupa beragam aset atau hak kendaraan yang diberikan oleh pinjaman pada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atas kredit yang diterima. Beberapa benda yang dapat dijadikan jaminan dalam mengajukan kredit perbankan antara lain tanah, bangunan, kendaraan bermotor, deposito, surat berharga, dan aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, terdapat juga jaminan perorangan seperti perjanjian penanggungan yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Jenis-jenis perjanjian jaminan. Yang pertama, penjaminan pribadi atau personal guarantee adalah penjamin bertanggung jawab atas kewajiban peminjam. Yang kedua, jaminan real adalah pemberian aset sebagai jaminan seperti properti atau kendaraan. Unsur-unsur perjanjian jaminan. Yang pertama, kewajiban pemberi jaminan adalah menjamin pembayaran atau pelaksanaan kewajiban peminjam. Yang kedua, kewajiban pemberi kredit adalah memberikan kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan. Selanjutnya, materi yang ketiga, perlindungan konsumen, anti monopoli, dan penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha.
Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen adalah memberikan kepastian keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Asas-asas perlindungan konsumen yang pertama, manfaat. Setiap upaya dalam penyelenggaraan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya. Yang kedua, keadilan. Memastikan bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat terwujud secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, keseimbangan. Memastikan bahwa kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara keseimbangan. Yang selanjutnya, hak konsumen. Yang pertama, hak atas barang dan jasa yang aman. Konsumen berhak mendapatkan produk atau layanan yang aman digunakan. Yang kedua, hak atas informasi yang jelas dan benar. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang produk atau layanan. Yang ketiga, hak atas pilihan. Konsumen berhak memiliki pilihan dan kebebasan dalam memilih produk atau layanan. Yang terakhir, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger. Tujuan dari merger adalah untuk memperkuat posisi perusahaan dalam pasar, memperoleh keuntungan ekonomis, memperluas jaringan distribusi, dan memperluas pemasaran. Jenis-jenis merger. Yang pertama, merger horizontal, terjadi ketika dua perusahaan yang beroperasi dalam industri atau sektor yang sama bergabung. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, mengurangi persaingan, atau memperluas pasar. Yang kedua, merger vertikal, terjadi ketika dua perusahaan yang beroperasi di tingkat yang berbeda dalam rantai pasokan suatu produk bergabung. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi di pasar, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Yang ketiga, merger konglomerasi, terjadi ketika dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki hubungan bisnis bergabung. Tujuannya adalah untuk memperluas portofolio bisnis dan memperoleh keuntungan dari diversifikasi. Yang keempat, merger perluasan produk atau konglomerat, terjadi ketika dua perusahaan yang beroperasi dalam industri yang berbeda bergabung. Tujuan adalah untuk memperluas portofolio produk dan memperoleh keuntungan dari diversifikasi. Merger keuangan, terjadi ketika dua perusahaan keuangan bergabung. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi di pasar dan memperluas jaringan distribusi. Manfaat merger: 1. Skala ekonomi, peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Yang kedua, ekspansi pasar, memperluas cakupan geografis atau segmen pasar. Yang ketiga, diversifikasi portofolio, mengurangi risiko dengan memiliki beragam produk atau layanan. Selanjutnya, langkah-langkah proses merger. Yang pertama, penyusunan rencana, evaluasi manfaat dan risiko, serta menyusun rencana integrasi. Yang kedua, pendekatan dan penawaran, negosiasi antara pihak-pihak terlibat termasuk harga dan kondisi transaksi. Yang ketiga, otoritas dan persetujuan dari pemegang saham, otoritas pengawas, dan badan regulasi. Selanjutnya, akuisisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan akuisisi sebagai pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset dalam industri perbankan terjadi apabila pembelian saham di atas 50%. Akuisisi adalah aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan dengan membeli sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan lainnya untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut. Akuisisi dilakukan biasanya dengan membeli lebih dari 50% saham sebuah perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang mengakuisisi bisa membuat keputusan mengenai pengelolaan aset di perusahaan yang telah diakuisisi tanpa perlu melalui persetujuan dari pemegang saham. Alasan akuisisi: yang pertama, strategi menumbuhkan perusahaan. Yang kedua, mengurangi kelebihan kapasitas dan kompetisi. Yang ketiga, untuk mendapatkan teknologi baru. Selanjutnya, jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal yaitu proses pengambilan perusahaan supplier bahan atau bisnis komplementer produk. Contoh akuisisi vertikal misalnya perusahaan mie instan yang mengakuisisi pabrik tepung, perusahaan mobil mengakuisisi pabrik onderdil, dan sebagainya. Yang kedua, akuisisi horizontal.
Akuisisi horizontal yaitu akuisisi yang dilakukan pada jenis produk yang sama. Contohnya akuisisi horizontal misalnya akuisisi antara perusahaan smartphone, kartu provider saluran, dan sebagainya. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat adalah proses pengambilan bisnis oleh bisnis lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Contoh akuisisi konglomerat misalnya akuisisi tambang milik PNA oleh Pertamina, akuisisi beberapa supplier obat sekaligus oleh Kalbe Pharma, dan sebagainya. Selanjutnya, konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru, di mana perusahaan-perusahaan yang bergabung membentuk suatu entitas baru dan terpisah dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dalam konsolidasi, perusahaan-perusahaan yang bergabung membentuk suatu perusahaan baru yang memiliki kepemilikan dan manajemen yang terpisah dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Manfaat konsolidasi yang pertama, efisiensi operasional, pengaruh biaya dan optimalisasi proses bisnis. Yang kedua, penguatan posisi pasar, memperkuat posisi di pasar melalui konsolidasi sumber daya. Yang ketiga, diversifikasi portofolio, keberagaman produk atau layanan. Selanjutnya, jenis-jenis konsolidasi. Yang pertama, konsolidasi keuangan, penggabungan laporan keuangan beberapa entitas menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, konsolidasi bisnis, penggabungan operasional dan aset beberapa perusahaan menjadi satu entitas bisnis. Langkah-langkah proses konsolidasi. Yang pertama, evaluasi entitas, analisis kelayakan dan manfaat potensial. Yang kedua, negosiasi dan kesepakatan, menyusun perjanjian dan kesepakatan antara pihak-pihak terlibat. Yang ketiga, memantau integrasi, mengawasi proses integrasi operasional dan manajemen.